Sepulang kerja, Ratu meminta Raja menemaninya pergi ke pasar malam. Ratu bosan karena tidak diperbolehkan melakukan apa-apa. Jadi, ia ingin berjalan-jalan. Mereka tiba di parkiran umum di depan pasar malam. Tempat pertama yang mereka tuju adalah kora-kora. Ratu dan Raja membeli tiket kora-kora. Saat Raja pergi membeli minuman, dua orang pemuda menghampiri Ratu. "Hai cantik, sendirian saja? Boleh kami temani?" Salah satu pemuda itu bertanya dengan pandangan nakal. "Maaf mas, saya sedang menunggu suami saya." Ratu menjawab dengan sopan. "Hahaha, jangan berbohong cantik." Pemuda yang satunya menyahut dengan ucapan merendahkan. "Sayang, apa mereka mengganggumu?" tanya Raja pada Ratu sambil menarik lengan kaosnya ke atas. Para pemuda itu mundur melihat otot lengan Raja. "Tidak, mereka hanya lewat, iya kan adik-adik?" Ratu tersenyum mengejek kedua pemuda itu. Para pemuda itu langsung menjawab dengan gugup. Iya kak. Kami cuma lewat." "Permisi," ucap pemuda itu sambil menarik pundak temannya dan mengajaknya untuk pergi. "Siapa mereka?" tanya Raja dengan tatapan mengikuti arah mereka berlari. "Tadi sudah aku bilang. Mereka cuma lewat dan melihat bidadari cantik sedang sendirian," kelakar Ratu. "Seandainya dia temanku, maka pulang dari pasar malam ini aku akan mendatangi rumahnya dan akan aku hajar habis-habisan." Raja emosi mengingat kedua pemuda itu. Ratu hanya tersenyum melihat kemarahan suaminya. "Kenapa tertawa?" "Tidak, hahaha. Ayo kita naik." Ratu menarik tangan Raja. Mereka naik kora-kora berempat dengan pengunjung lainnya. Raja dan Ratu duduk di bangku yang sama. Saat kora-kora mengayun semakin tinggi, Ratu menjerit sambil menutup mata. Setelah berayun 10 menit, kora-kora berhenti mengayun. Mereka berempat pun turun. Ratu memegangi dadanya yang masih berdetak kencang. "Mau langsung lanjut atau mau minum dulu?" tanya Raja. Ia melihat Ratu masih terengah-engah setelah berteriak ketakutan. Raja mengusap puncak kepala istrinya. "Kalau takut, kenapa tidak menolak? Lihat, wajahmu sampai pucat begini. Aku pergi membeli minum dulu." Raja pergi ke tempat penjual es bubble. Ia memesan 2 cup es bubble rasa mangga dan 1 botol air mineral. Barangkali Ratu ingin minum air putih. Pesanannya sudah siap, ia membayar minumannya, lalu kembali ke tempat Ratu. Raja memberikan minuman itu pada Ratu. "Kalau kamu ketakutan naik kora-kora, apa kamu bisa masuk ke rumah hantu?" tanya Raja khawatir. "Enggak deh. Kamu saja, aku tidak mau ke rumah hantu." Meskipun aku tahu hantunya bohongan, tapi mereka mengagetkan saat muncul. Ratu mengibaskan tangannya dan menolak untuk masuk ke rumah hantu. Tiba-tiba di dekat mereka berempat berdiri, ada sepasang kekasih yang bertengkar karena si pria salah membeli tiket. "Aku tidak mau naik biang lala, aku maunya ke rumah hantu." "Tahu begitu, tadi aku yang membeli tiket." Si wanita marah-marah pada kekasihnya. "Ya, maaf, aku salah. Tapi tiketnya sudah dibeli, sayang kalau dibuang." Si pria membujuk dengan lembut. Raja dan Ratu saling berpandangan sambil tersenyum. Hanya dengan kontak mata, Raja mengerti isyarat Ratu. Ia pergi menghampiri pasangan kekasih itu dan menukar tiket mereka. "Ya sudah. Kita ke sana." Mereka lalu pergi ke arah biang lala. Waktu semakin malam, sudah jam 10. Mereka sudah berkeliling sejak sore. Ratu juga sudah merasa lelah. Raja mengajaknya pulang ke rumah Tristan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal di rumah Tristan. Keesokan pagi, mereka sudah berkumpul di depan rumah Tristan. Raja, Ratu dan Syahera satu mobil. Christian, Yuka, dan Jihan satu mobil. Vivi, Jeffrey dan Nova satu mobil. Sedangkan Tristan dan Haruna berdua saja menggunakan mobil Haruna. Mobil milik Tristan sedang berada di bengkel untuk memodifikasi bagian dalamnya. Keempat mobil itu pun melaju beriringan menuju Sukabumi. 6 jam perjalanan menuju kota itu ditempuh dengan lancar. Mungkin karena bukan hari libur, jalanan tidak terlalu ramai. 6 jam kemudian mereka tiba di rumah mendiang Kamal. Saat mereka turun dari mobil, Pak Imin, tukang kebun langsung menghampiri mereka. "Selamat siang Tuan." "Selamat siang Pak Imin." "Bi Iyah mana?" tanya Tristan.
sedang belanja Tuan. Oh, pesanan saya sudah dicatatkan. Perlengkapan untuk acara barbeque nanti malam. Sudah Tuan. Begitu Tuan menelepon tadi pagi, saya langsung mencatat dan memberikannya pada Bi. Iya. Baiklah, terima kasih Pak. Sama-sama Tuan. Saya akan bawakan semua barangnya. Imin membawa koper milik Tristan dan Haruna, sedangkan yang lainnya membawa koper masing-masing. Tristan telah merenovasi rumah itu. Menambah jumlah kamar menjadi 10 kamar. 5 kamar di lantai bawah dan 5 di lantai atas. Mereka mengambil kunci kamar masing-masing dan membawa koper mereka masuk. Malam hari. Malam tiba, jam 7 malam Imin menyiapkan keperluan untuk acara barbeque. Alat pemanggang dan arang yang sudah dibakar. Setelah selesai menyiapkan semuanya, Imin pamit ke dalam. Tristan dan yang lainnya sudah menyalakan api unggun. Mereka berkumpul mengelilingi api unggun untuk mengusir hawa dingin. Sambil menunggu daging panggang mereka matang. Raja duduk sambil mendekap istrinya. Membuat yang lainnya merasa iri melihat kemesraan mereka. Sayangnya, yang lainnya belum menikah. Mereka mana berani berpelukan. Liburan keluarga kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu, ada Aji dan Marcel yang memeriahkan suasana dengan kekonyolan mereka. Tamu mereka hari ini, sedikit lebih pendiam dan pemalu. Aris dan Ken ikut berlibur karena diundang oleh Tristan. Mereka juga mengundang Levi dan Samuel. Namun, Levi menolak dengan alasan harus mengurus berkas pengajuan pidana untuk Tardan. Alasan yang sebenarnya, Levi takut putranya tergoda untuk menghancurkan rumah tangga ratu dan raja. Walaupun Samuel sudah berjanji untuk melupakan wanita itu, tapi Levi masih khawatir. Yeay! Akhirnya matang juga, sorak Syahira. Ia membawakan 2 porsi daging panggang untuk raja dan ratu. Kak Raja, Kak Ratu, ini. Terima kasih Syah. Raja mengucapkan terima kasih. Sementara ratu hanya tersenyum. Ratu merasa mual melihat daging panggang itu. Namun, ia menahannya sebisa mungkin. Tidak tega melihat Syahira kecewa jika ratu muntah di hadapannya. Sayang, aku ke toilet sebentar, pamit ratu. Iya. Hati-hati di kamar mandi, takut terjatuh. Raja memperingatkan ratu untuk hati-hati. Ratu mengangguk, lalu pergi. Raja baru akan menggigit daging panggang itu, tapi sebuah teriakan terdengar dari dalam. Mereka saling memandang. Raja ingat dengan istrinya yang pergi ke kamar mandi. Jangan-jangan. Ia segera berlari ke dalam, diikuti anggota keluarga yang lainnya. Mereka semua khawatir dengan keadaan ratu. Namun, ternyata ratu hanya ketakutan karena ada anak anjing di dalam kamar mandi. Raja menghela napas lega, ia sangat takut terjadi hal buruk pada istri dan bayi mereka. Ken sudah mulai bersekolah. Setelah kejadian beberapa minggu yang lalu, Ken pulih lebih lambat dari Raja. Pemuda itu mengalami cedera yang cukup parah. Saat terbangun pasca operasi, Ken tidak mengingat kejadian yang menimpa dirinya. Tidak hanya itu, ia juga tidak mengingat semua anggota keluarga Tristan, termasuk kekasihnya, Syahira. Dia masih Ken yang sama, tapi hatinya sudah tidak menyimpan kenangan tentang diriku sama sekali. Syahira terpaku di kursinya saat Ken masuk ke dalam kelas. Ia tidak nyaman duduk bersama seorang gadis. Ken menukar tempat duduknya dengan siswa di depannya yang juga duduk bersama seorang pria. Kedua mata gadis itu berkaca-kaca. Pemuda itu berada tepat di depannya. Namun, terasa sangat jauh dari jangkauannya. Ibarat menatap bintang di langit, bisa menatap cahaya indahnya, tapi tak mampu meraihnya. Jam istirahat, gadis itu hanya duduk di dalam kelas. Kepala direbahkan di atas meja dengan posisi menelungkup. Seorang diri, menangis dalam diam. Syah! Ke kantin yuk, seru Jihan dari depan pintu kelas. Gadis itu menghela napas berat. Sepupunya pasti sedang menangis, pikir Jihan. Ia melangkah menghampiri Syahira. Duduk diam di kursi kosong di depannya. Syah, udah dong. Kamu tidak bisa mengembalikan ingatan Ken dengan menangis terus seperti ini, hibur Jihan. Aris melihat mereka berdua dari kaca jendela kelas. Ia juga merasa kehilangan seperti Syahira. Bedanya, Aris kehilangan seorang sahabat, sedangkan gadis itu kehilangan kekasih. Mereka biasa pergi kemana-mana berempat.
Sekarang, mereka hanya bertiga. Mereka sudah pernah bicara dengannya tentang masa-masa kebersamaan mereka. Namun, Ken hanya menanggapi ucapan mereka dengan wajah dingin. Aris masih mengingat kata-kata terakhir Ken saat mereka bertiga menjenguknya. Kalian bilang, aku seperti ini karena pergi menolong kalian semua dari penculikan. Itu berarti, aku tidak perlu lagi dekat-dekat dengan kalian. Bukankah begitu? Kata-kata itulah yang membuat Syahira terluka. Gadis itu mengakui, Ken terluka memang karena terlibat dengan keluarganya. Semua ucapan Ken kala itu, membuat ia sadar, ia memang tidak harus memaksa Ken untuk tetap mengingatnya. Syah. Jihan memeluk kedua pundak gadis itu. Ia terisak melihat sepupunya begitu terluka. Hati seorang perempuan, memang lebih rapuh dibanding fisiknya. Seperti yang gadis itu alami saat ini. Ia sanggup berpura-pura baik-baik saja di depan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Namun, saat ia sendiri, rasa sakit itu tidak tertahan. Pertahanan hatinya selalu roboh ketika ia seorang diri. Setiap kali jam istirahat berakhir, Syahira akan berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya sebelum bertemu dengan Ken di kelas. Ia tidak ingin terlihat menyedihkan di depan pemuda itu. Tok tok tok. Masuk. Ratu tersenyum, menunjukkan sikap seolah ia tidak tahu kesedihan Syahira. Gadis itu bersusah payah menyembunyikan kesedihan itu dari keluarganya. Tanpa ia tahu, mereka semua juga bersedih di belakangnya. Mereka semua berpura-pura bahagia seperti Syahira yang berpura-pura baik-baik saja. Melihat Ratu masuk, ia segera memasang senyum terpaksa. Kakak? Ada apa? Antar kakak ke Maliu? Kakak bosan di rumah. Kebetulan, Kak Raja juga sedang pergi dengan Kak Marcel, ucap Ratu. Oh iya, bagaimana keadaan Kak Marcel? Saat kita diculik, dia tidak ada di rumah itu. Syahira baru ingat tentang sahabat kakaknya itu. Oh, itu. Saat penculik itu masuk ke rumah Kak Marcel, dia bersembunyi di ruang rahasia. Sialnya, dia terjatuh dan kakinya terkilir. Untung saja, anak buah Om Levi bisa menemukannya, jawab Ratu panjang lebar. Kak Marcel, Kak Marcel. Ada-ada saja. Syahira geleng-geleng kepala. Sejenak, ia lupa akan kenangannya bersama Ken. Sepertinya, aku memang harus banyak membicarakan hal lain untuk mengalihkan pikiranku darinya. Jadi, mau kan ke mall bareng kakak? Oke. Ayo kita belanja, seru gadis itu. Ia mengganti baju di depan Ratu, lalu mereka pergi bersama. Waktu terus berlalu. Tidak terasa hari ini Syahira sudah lulus SMA. Ia perlahan mulai melupakan pemuda itu. 2 bulan yang lalu, ia masih terus menangisinya, tapi sekarang ia sudah menganggap pemuda itu sebagai orang asing. 3 minggu setelah ujian, hari ini adalah hari pengambilan ijazah. Pihak sekolah juga mengadakan pesta kelulusan. Acara pesta kelulusan diadakan di gedung arena basket yang sudah dihias sedemikian rupa. Syahira memakai dress pink berkerah tali spaghetti. Ia menata rambutnya dengan jepit rambut mutiara berwarna pink senada warna dress. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Syahira berputar untuk melihat bagian belakang bajunya sudah rapi atau belum. Setelah yakin kalau penampilannya telah sempurna, ia pun turun ke bawah. Hari ini, sebenarnya Syahira ingin berangkat ke sekolah dengan mobilnya seperti biasa. Keke memaksa agar Syahira berangkat bersamanya. Mereka diantar Pak Parman ke sekolah. Setelah mereka turun dari mobil, Pak Parman kembali ke rumah Keke. Keke memakai dress berwarna biru dengan leher berbentuk V yang tidak terlalu rendah belahan dadanya. Ia memakai cardigan lengan panjang berwarna putih untuk menutupi pundaknya yang terbuka. Gadis itu sangat polos dan pemalu. Berbeda dengan Syahira yang mengumbar pundak dan punggung bagian atasnya dengan bebas. Syahira memang sudah biasa berpakaian lebih terbuka jika pergi ke pesta. Baginya itu bukanlah hal yang aneh. Mereka masuk ke dalam ruang pesta. Syahira dan Keke menyapa guru-guru mereka, lalu mengambil ijazah dan menandatangani daftar hadir. Mereka tersenyum memandang ijazah di tangan mereka. Selamat ya. Kalian sudah lulus, ucap Pak Endang, guru BK yang menggantikan Ratu. Ya Pak. Terima kasih untuk tidak lelah mengajari kami menjadi anak-anak yang lebih baik, ucap Keke dan Syahira bergantian. Setelah berbicara dengan guru, mereka menikmati minuman ringan yang disediakan di meja.
Suara musik yang dimainkan oleh grup band sekolah itu menggema, menghentak keras gendang telinga Keke. Bagi Syahira itu membuatnya tidak nyaman. Bukan karena tidak suka lagu pop, tetapi musik yang terdengar terlalu keras itu tidak enak didengar. Karena hanya kebisingan yang terdengar jelas, tetapi musik dan lirik lagunya tidak dapat terdengar jelas. Keke melirik jam tangannya, sudah jam 10 malam. Ia menelepon Pak Parman agar menjemput mereka karena pesta akan berakhir jam 10:15. Mereka berbagi cerita saat mengikuti ujian. Menegangkan, tapi mereka menikmati proses itu. Aku sudah menelepon sopir. Tidak apa-apakan kalau sebentar. Aku bisa pulang naik taksi. Kalau kamu dijemput sopir, ucap Syahira. Apa sih? Kamu harus pulang bareng aku, gak boleh nolak. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa di jalan, ucap Keke. Syahira pun mengalah dan setuju untuk pulang bersama Keke. Sementara menunggu sopir datang, mereka masih duduk di bangku plastik sambil menikmati kue dan minuman ringan. Anha yang awalnya sudah keluar dari ruang pesta, tiba-tiba masuk kembali ke dalam dan berbicara dengan keras. Membuat semua gadis yang sedang menikmati pesta itu pun berkumpul mendengarkan cerita Anha. Keke dan Syahira yang notabene adalah musuh bebuyutan Anha, mereka hanya mencibir. Ya ampun. Dia selalu saja mencari perhatian, ucap Syahira.